Nah, halo semuanya, nama saya Felicia Yuslin. Kali ini saya akan membahas tentang mikroskop yang saya buat sendiri. Ryan Little. Jadi aku mau kenalin kalian, ini ada mikroskop. Jadi ini tuh mikroskopnya pakai dua lensa. Ada lensanya ini lensa cembung dengan fokus yang berbeda. Sebelumnya udah ada pernah orang yang melakukan percobaan di mana itu menaruh dua kaca pembesar di jarak tertentu dan nanti akan menghasilkan sebuah alat optik yang bekerja seperti mikroskop gitu. Lensa yang akan dipakai itu adalah lensa objektif dan ekstraokuler. Aku bakal isi foto mikroskop di sini. Nah, kalau di foto mikroskop yang asli tuh di situ ada dua lensa kan, ada lensa okuler sama lensa objektif. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara lensa okuler sama lensa objektif? Nah, kalau okuler tuh lensa yang dekat dengan mata atau yang pengamatnya. Sedangkan kalau lensa objektif namanya objektif, berarti dekat dengan objeknya. Lensa okuler akan membentuk sifat bayangan yang maya tegak diperbesar, sehingga nanti tuh bayangan itu dapat langsung dilihat oleh si pengamatnya. Sedangkan kalau lensa objektif tuh, dia tuh membentuk bayangannya nyata terbalik yang diperbesar. Nah, hasil bayangan akhir yang akan dihasilkan oleh mikroskop itu jadinya adalah maya terbalik dan diperbesar. Muncul pertanyaan, itu dua kaca pembesarnya ada sifat yang harus dimiliki nggak sih? Nah, tadi kan aku udah pernah mention yang ada lensa okuler sama lensa objektif. Nah, nanti tuh fokus dari kedua lensa itu harus berbeda, dimana lensa objektif itu harus lebih kecil daripada fokus lensa okuler. Oke, biar lebih jelas bakal aku jelasin lewat gambar. Di sini ada gambar, ada lensa objektif, dan ini untuk lensa okulernya. Nah, benda itu diletakkan di luang dua lensa objektif. Bayangan yang dihasilkan nyata terbalik diperbesar. Nanti tuh bayangannya tuh akan jatuh di ruang satu lensa okuler, di mana bayangan dibentuk tuh lensa okuler tuh jadi maya tegak diperbesar. Jadi nanti bayangan yang dihasilkan tuh maya terbalik diperbesar seperti yang udah aku sebutkan di depan tadi. Muncul lagi nih pertanyaan, gimana cara cari fokus dari lensanya? Untuk cari fokus dari lensanya itu cukup menggunakan sinar matahari. Nanti sinar matahari harus sejajar dengan lensanya. Terus dengan bantuan VS untuk jadi alasi biar kelihatan, nanti kita cari titik fokus dari lensanya itu ada di mana. Nah, nanti tuh gimana sih cara nentuin panjang dari lensa objektif sama lensa okuler tuh nanti ininya harus berapa panjangnya gitu. Nah, itu bisa dicari melalui fokus yang tadi udah dicari di awal pakai sinar matahari. Untuk panjang minimum dapat dicari dengan rumus 2 dikali fokus lensa objektif ditambah fokus lensa okuler. Dimana untuk yang kali ini saya menemukan fokus lensa objektifnya itu adalah 6 cm dan untuk fokus lensa okuler adalah 15 cm. Jika ini dikali 2, maka jadi hasilnya 12 ditambah 15 cm. Hasil adalah 27 cm. Nah, jadinya untuk panjang minimum dari mikroskop saya itu adalah 27 cm. Di sini saya menambahkan 3 cm. Jadi totalnya adalah 30 cm untuk panjang dari mikroskop saya. Bentukan dari mikroskop yang sudah saya buat. Saya memakai dua lensa cembung dengan fokus yang berbeda dengan diameter 55 mm. Di sini kalian juga akan membentukkan seperti karton dan solar tip atau alat perekat lainnya untuk membuat sebuah mikroskop ini. Selain menggunakan lensa kecil seperti ini, kalian juga bisa menggunakan loop atau kaca pembesar untuk membuat mikroskop ini. Oke, balik ke sini lagi. Jadi dari keterangan-keterangan yang ini, kita bisa nyari dari jarak bayangannya. Nah, nanti kita akan membentukkan juga data ini. Ini adalah jarak benda dengan lensa objektifnya, dimana jarak yang saya pakai adalah 10 cm. Nah, data yang kita ambil adalah perbesaran lensa objektifnya. Awalnya kita akan menggunakan rumus 1 per F, 1 per SO, tambah 1 per SI. Fokus dari lensa okuler tadi adalah 6, SO adalah 10, tambah 1 per SI. Setelah dicari, SI-nya adalah 15 cm. Maka dari itu kita bisa mencari perbesaran dari lensa objektif itu. Perbesaran lensa objektif dapat dicari dengan rumus ini. Hasilnya adalah 1,875 kali. Ini adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif. Rumus yang akan dipakai untuk mencari perbesaran lensa okuler adalah SN per FOK. Nah, di sini rumusnya kita anggap matanya tidak berakomodasi, sehingga nanti 25 per 15 dari fokus okulernya hasilnya adalah 1,667 kali. Jadi ini adalah perbesaran lensa okulernya. Dari data perbesaran lensa okuler dan lensa objektif dapat dicari perbesaran totalnya. Cara mencari perbesaran total dengan mengkalikan
kedua perbesaran yang ada di atas. Hasilnya adalah 3,126. Sekarang kita akan masuk ke percobaannya. Langkah pertama percobaan dengan menyiapkan milimeter blok. Tujuannya agar penghitungan dapat lebih mudah. Ukuran-ukuran yang saya buat, untuk yang pertama ini adalah 0,2 cm atau 2 mm, untuk yang kedua adalah 0,5 cm atau 5 mm, dan terakhir adalah 1 cm atau 10 mm. Sama halnya dengan persegi, saya membuat ukuran yang sama. Setelah sudah membuat gambar seperti ini, buatlah sebuah tabel seperti pada saya gambar sini. Tabelnya berisikan objek, ukuran asli, ukuran bayangan, dan perbesaran. Dimana di objek itu ada sisi persegi, alas segitiga, dan tinggi segitiga. Yang pertama bisa dimasukkan dalam tabel adalah ukuran asli dari masing-masing sisi persegi, alas segitiga, dan juga tinggi segitiga. Setelah itu langsung ke percobaannya. Saya akan mengilustrasikan cara pengamatannya. Jadi pertama untuk gambar yang seperti ininya bisa ditaruh dulu. Nah, setelah itu siapkan mikroskopnya. Pastikan titik lengkungan lensa okuler dan lensa objektif itu sama. Setelah itu taruh lensa objektifnya di depan si objek yang akan diamati. Lalu kita bisa melihat dari lensa okulernya. Nah, nanti segitiga ini akan diukur oleh penggaris berapa alas dan tingginya. Begitu juga dengan untuk persegi. Nah, by the way, tadi tuh kalian lihat gak sih kalau misalnya segitiga yang tadi aku taruh di depan lensa objektifnya itu hasil akhirnya tuh yang kita lihat di kamera terbalik. Ini tuh membuktikan bahwa alat optik yang telah kita buat tuh mempunyai kriteria yang sama di mikroskop, yaitu sifat bayangannya maya terbalik diperbesar. Ini adalah hasil ukuran bayangannya. Yang pertama di sini ada yang ukuran 1 cm menjadi 1,5 cm. Lalu ada yang ukuran 0,5 cm menjadi 0,8 cm. Dan yang terakhir ini ada ukuran 0,2 cm menjadi 0,4 cm. Ini adalah segitiga yang mempunyai ukuran asli 1 cm diperbesar menjadi 1,4 cm tingginya, dan untuk lebarnya menjadi 1,5 cm. Lalu untuk segitiga yang 0,5 cm dia tingginya menjadi 0,6 cm, dan untuk alasnya menjadi 0,8 cm. Dan untuk yang segitiga yang 0,2 cm dia untuk tingginya menjadi 0,4 cm, dan untuk alas segitiganya menjadi 0,5 cm. Dari data-data tersebut bisa dimasukkan ke dalam tabel. Yang pertama bisa masukkan untuk sisi perseginya, lalu untuk alas segitiga, dan untuk tinggi segitiganya. Nah, dari situ kita bisa hitung perbesarannya dengan cara membagi ukuran bayangan dan ukuran aslinya. Setelah tahu perbesarannya, kita bisa menghitung rata-rata perbesaran. Jadinya, hasil rata-rata yang saya miliki dari perbesaran mikroskop saya adalah 1,7 cm. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa alat optik yang telah kita buat itu tuh mempunyai ciri-ciri yang sama dengan mikroskop. Dari jenis bayangan yang dihasilkan juga dia bisa memperbesar suatu objek. Nah, hasil pembesaran yang dihasilkan itu kan cukup variatif. Ini juga karena ada ketidakpastian seperti dalam hal pengukuran, karena itu pakai penggaris dan penggarisnya dipegang pakai tangan. Lalu juga dia tuh membutuhkan ketelitian mata yang sangat amat tinggi. Lalu juga penghitungan fokus yang mungkin nanti ada yang kurang tepat gitu. Terus juga objek yang kita amati karena itu adalah tulis tangan atau gambar tangan. Oke, kita lihat perbesaran yang sudah kita hitung pakai rumus dan hasil percobaan. Yang pakai rumus hasilnya 3,126 kali, sedangkan hasil dari percobaan setelah di rata-rata adalah 1,7 kali. Perbedaan antara hasil dari rumus dan percobaan itu bisa terjadi karena ada ketidakpastian pengukuran faktor lensa, ketidakpastian pengukuran, dan akomodasinya. Nah, jadi kesimpulannya tuh apakah mikroskop ini bisa dipakai? Ini bisa dipakai, dia juga mempunyai sifat-sifat kriteria seperti mikroskop, dan juga dia bisa memperbesar suatu objek. Tetapi mungkin hasilnya tidak akan akurat karena ada ketidakpastian yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, perbedaan dari rumus dan percobaan itu kira-kira tadi saya itu sebesar 54,8%. Itu cukup besar ya. Nah, sarannya jika kalian mau melakukan percobaan ini di rumah, kalian bisa melakukan fokus yang lebih benar, lebih sesuai, lalu juga percobaan dengan ketelitian yang tinggi gitu. Mulai dari pengukuran fokus, pembuatan objek yang akan diamati, dan juga perhitungan perbesarannya. Sekian dari saya, terima kasih.